Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita live kembali ya di Facebook Diamansah Live Streaming. Dan malam hari ini kita jumpa di edisi ataupun di tanggal 18 ya? Tanggal 18, benar sekali. Ya? Tanggal 18 tepatnya di hari Sabtu malam minggu. Malam minggu ya teman-teman hari ya? Sabtu malam minggu atau Sabtu malam? Sabtu malam, iya. Ku Bisa juga ya. sendiri. Jadi ingat lagu saya. Serius sekali ya sahabat ya? Saya nggak serius, cuman saya sepertinya lagi tegang ini ya sahabat ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, siapa yang marah? Gadis-gadis di sana juga suka dengan lelaki yang serius-serius. Iya, apalagi kalau yang lagi pantau kameranya, ya dia biasa-biasa aja lah. Nah, baik, sahabat, bersama saya Diamansah malam hari ini dan bersama rekan saya. Dan tentunya bersama saya, perkenalkan diri saya, biasa disebut Dino. Atau cocok. Dino, bisa lah ya. Cara dia menyampaikan sahabat, cocok dijadikan menantu itu. Iya, menantu pihak-pihak belakang lah bang ya. Nyuci-nyuci piring bisa. Nah baik sahabat, sebelum kita seru-seruan bareng malam hari ini, nanti ada artis-artis kita nanti yang akan menghibur di panggung kita ini. Iya benar sekali. Kami sedikit berbincang-bincang, menyampaikan informasi penting. Menurut kami ini sangat penting sekali ya. Sangat penting, tentu buat sahabat juga ini harus memperhatikan dan harus mengetahui pengetahuan yang akan nanti disampaikan tentunya dari sahabat kita. Singkat saja, ini kenapa kita bilang penting, karena ini sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan sahabat ya. Terus tapi ngomong-ngomong soal kesehatan, tadi saya ada di ditanya sama teman saya. Lalu? Bang, kenapa kita harus vaksin bang? Iya benar juga itu. Nah terus abang jawab apa tadi? Saya pun bingung mau jawab apa, cuman kawan saya tadi bilang adalah yang katanya supaya di perjalanan itu aman. Bener juga kalau dipikir-pikir. Untuk mengurus KTP aman. Oh memangnya sekarang peraturannya seperti itu? Saya pun nggak tahu. Oh begitu. Apakah ya? benar atau tidak? Baru Bang Dino udah menikah belum? Belum lah, jelas-jelas saya ini nggak ada sahabat-sahabat di sini kan. Ini juga wajib vaksin, karena nanti untuk mengurus data-data harus vaksin ya sahabat. Kalau mau nikah disuntik dulu, vaksin. Ya dapat nanti disuntik juga. Dapat. Ya sudahlah. Saya pikirannya agak kacau nanti kalau ngomong-ngomong suntik. Benar. Lanjut bang. Tapi yang jelas harus kalau vaksin itu ya. Kalau itu untuk kepentingan administrasi, apakah ini ada kaitannya erat dengan kesehatan ya? Untuk vaksin ini sendiri ya? Nah ini dia yang saya harus cari tahu ini bang. Karena yang disampaikan di sana, ayo vaksin biar gampang nanti mau pulang kampung gampang, mau naik pesawat gampang. Bukan disampaikan, ayo vaksin supaya kita sama-sama bisa terhindar dari segala macam penyakit. Benar. Gitu ya. Kira-kira untuk memperkebal daya tahan tubuh, bisa gitu bang kira-kira? Bisa, seharusnya seperti itu. Tapi saya nggak tahu. Ya bang ya, jangan dimarah. Oke. Tapi saya nggak tahu. Karena saya juga nggak tahu, akhir-akhir ini saya melihat setiap mau datang hari besar, itu coronanya datang. Mungkin karena berbarengan sama THR bukan bang? Bisa pengaruh. Bisa. Tapi ngomong-ngomong untuk ini daya tahan tubuh. Benar sekali. Sahabat, daya tahan tubuh ya. Kita ada produk yang tidak diragukan lagi untuk kualitasnya. Ini ada apa ini bang? Yaitu SGN. Jadi sahabat udah tahu belum SGN itu apa dan fungsinya apa? Apa bang? Saya tidak tahu. Jadi saya serahkan saja yang sudah di ahlinya. Saya kira Mas Dino sudah tahu. Saya sudah tahu SGN itu sari bubuk kedelai. Kan? Meleset. Oh, SGN itu sumber gizi nabati. Ya, sumber gizi nabati. Iya. Benar sekali itu Bang Dino, dipegang. Oh iya, saya tahu nanti nggak malu-malu ya. Nanti kalau sambil saya eja-eja bolehlah. Karena mata saya suka ke kanan ke kiri memantau ada nyamuk atau tidak. Mas Dino ada yang tanya di sana apakah ini iklan? Oh iya ini iklan. Ini iklan, benar sekali. Ini iklan. Jelas dong. Kita nggak memungkirinya bahwasanya ini iklan satu. Yang kedua ini adalah produk bermanfaat sekali untuk kesehatan tubuh kita, apalagi di masa pandemik saat ini ya sahabat ya. Untuk menjaga stamina tubuh agar tetap fit, juga tetap terjaga dengan baik, meningkatnya imun tubuh juga ya sahabat. Ini sangat baik sekali. Sari bubuk kedelai SGN yang diproduksi oleh SGN sendiri ya. SGN,
SGN itu adalah singkatan dari apa Bang? Sumber gizi nabati. Sumber gizi nabati. Baik Bang, saya boleh tanya enggak ini? Iya boleh. Nah kalau boleh tahu, ini SGN dari singkatan sumber gizi nabati, Ya, benar betul, ya? betul. Nah kalau boleh tahu, ini kan terbuat dari komposisi, maksud saya adalah dari kacang-kacangan ya, Ya, tetapi kacang kedelai. kacang-kacangan tanaman sahabat ya, jangan jangan yang Pertanyaannya nih berat beralih nggak ya? yang ke sepeda motor, bukan ya. Nah ini kan tentunya terbuat dari 100% biji kedelai. Ya benar sekali. Dan saya mendapatkan beberapa informasi dari teman-teman lah kita katakan ya, bahwasanya kan yang namanya kedelai ataupun kacang-kacangan ini kan selalu berkaitan dengan yang namanya mungkin asam urat atau dan sebagainya. Nah kira-kira Mas Diamansa di sini bisa menjelaskan tidak? Ya sekilas, sepintas kami akan menjelaskan apakah ini berbahaya untuk penderita sakit asam urat dan Iya. rematik itu biasanya ya. Benar, benar. Benar sekali. Saya bukan dokter ya. Oke, saya juga bukan ini kan. Nah, bukan ini, itulah sahabat. Jadi kita sudah membaca di artikel sahabat ya, termasuk dari sana dari WHO juga kita sudah membaca artikelnya bahwasanya kedelai memang termasuk ataupun tergolong dalam kategori kacang-kacangan. Benar. Tapi kacang-kacang yang satu ini bukan kacang-kacangan sebenarnya. Benar, bukan Ini kacang beneran kacang-kacangan, ini. tetapi ini kacang yang akan menjaga stamina daya tahan tubuh ya, tertentunya dari imun kita ya, Ya. imun tubuh. Nah jadi kacang kedelai ini sahabat ternyata tidak berbahaya bagi penderita asam urat dan rematik. Bahkan kandungan isoflavon ataupun zat hijau daun yang ada di sini ini sangat bagus sekali untuk menstabilkan seperti gula darah, termasuk juga kolesterol. Jadi ini sangat baik sekali untuk penderita asam urat dan rematik. Bahkan kalau ini dikonsumsi secara rutin gitu ya. dan konsisten, maka rematik dan asam urat itu bisa sembuh. Benar sekali teman-teman ya. Kenapa bisa sembuh ya sahabat ya? Ini nilai kalsium di dalam kedelai ini sangat tinggi sekali. Oh sangat tinggi Iya, sekali ya. Sangat tinggi sekali. Dan sudah teruji. Iya. Jadi untuk kalsium sendiri sahabat ya, kalau kita bisa mengkonsumsi kedelai ataupun kalsium yang berasal dari tumbuhan Ya. secara konsisten, rutin, maka ini jauh lebih baik penyerapannya di dalam tubuh ketimbang kalsium yang berasal dari hewan. Oh begitu. Iya. Nah cara supaya sahabat-sahabat kita yang melihat ataupun yang sedang menonton bisa kira-kira dijelaskan lebih detailnya lagi tentang perbandingan di antara zat tersebut. Jadi maksudnya adalah kenapa ini lebih baik daripada susu hewan, bukan berarti susu yang berasal dari hewan kalsiumnya tidak baik, bukan saya bilang tidak baik, itu sangat baik. Benar baik sekali. sekali. Cuman perbedaannya adalah kalsium yang berasal dari tumbuhan itu jauh lebih mudah diserap oleh tubuh kita ketimbang kalsium yang berasal dari hewan. Nah itu tadi perbedaannya. Apalagi biasanya kalau orang yang suka mengkonsumsi susu, biasanya mereka ketika mengkonsumsi susu yang berasal dari hewan, maka konsumsinya mereka tidak memiliki aturan dan takaran tertentu. Nah sehingga ketika mereka mengkonsumsi tidak memiliki aturan dan takaran tertentu, maka kalsiumnya tadi akan langsung keluar kembali dibuang melalui urin. Itu Kalau tadi. begitu ada perbedaannya tadi sahabat ya. Jadi kalau kita itu seperti mengkonsumsi susu ataupun kita mengkonsumsi sari bubuk kedelai ya, itu ada perbedaannya juga. Ya, tapi di sini kami jelaskan sahabat ya. Ini di sini tulisannya ya, sari bubuk kedelai murni, satu bahan baku. Itu artinya sari bubuk kedelai ini tidak bisa kita kaitkan dengan susu. Kenapa saya bilang tidak mungkin tidak sejalan atau bagaimana gitu bisa lebih pada dijelaskan? dasarnya susu itu berupa cairan. Wah, begitu sahabat cairan ya. Jadi kalau kami jelaskan kembali, kalau cairan, kalau susu itu cenderung dia cair ya. Nah kalau ini kedelai giling sebenarnya, kedelai Jadi giling ataupun kedelai itu kedelai bubuk. digiling. Ya,
kedelai digiling maka akan jadi bubuk kedelai. Benar sekali. Nah, tidak menjadi susu kedelai. Tetapi menjadi serbuk. Ya, bubuk Serbuk kedelai. ya, atau bubuk kedelai. Bubuk kedelai. Jadi Mas Dino bisa bayangkan kalau misalkan kacang-kacangan atau polong-polong, buah polong digiling atau yang berbentuk bubuk akan dikaitkan dengan susu, maka kalau ada bentuk bubuk-bubuk yang lain maka akan disebut susu. Kalau kedelai digiling namanya kedelai, kalau digiling sahabat ada yang tahu nggak? Namanya bubuk kedelai. Jadi bubuk kedelai ataupun serbuk ya. Bukan susu kedelai ya. Bukan susu kedelai ya. Kalau apalagi kalau susu apa? Jadi kalau misalkan kedelai digiling menjadi namanya bubuk kedelai, bukan susu kedelai, maka ketika kopi digiling namanya kopi bubuk. Kopi bubuk ya. Atau bubuk kopi, bukan susu kopi ya. Bukan susu kopi, benar sekali. Jadi di situ adalah pengertiannya supaya sahabat-sahabat yang mungkin kurang mengerti, jadi di sini dijelaskan. Iya, karena banyak yang salah paham ya. Iya, saya nggak suka susu, saya alergi dengan susu. Terus saya tidak suka dengan aroma susu, jadi ini tidak ada kandungan susu sedikit pun. Dan ini sering kali ya, berita-berita ini ataupun omongan ini yang selalu kita dengar, apalagi yang namanya kita bertetangga ya. Iya. Nah, jadi yang nggak suka susu ya, ini alternatif bagus sekali untuk memenuhi kebutuhan kalsium yang ada di dalam tubuh. Benar terus sekali. Bisa mengobati beberapa ataupun berbagai macam penyakit seperti kolesterol, darah tinggi, asam urat, osteoporosis. Osteoporosis apalagi itu jauh lebih bagus. Itu jauh lebih baik ya. Jadi ini sangat bagus sekali ya. Aman dan baik dikonsumsi untuk semua usia Mas Dino. Jadi ngomong-ngomong ini 100% tidak ada bahan-bahan pengawet ataupun campuran kimia. Oh iya benar sekali. Ini tidak ada bahan pengawet sama sekali. Jadi satu bahan baku. Kalau sudah kita bilang satu bahan baku, berarti bahannya adalah kedelai. Tidak ada bahan tidak ada campuran apa-apa. Tidak ada jadi campuran. Buat sahabat-sahabat mungkin saat ini sedang menderita sakit ataupun mungkin yang harus mengkonsumsi obat-obatan ataupun herbal ataupun kira-kira sari kedelai ini, jadi tidak ada sama sekali dicampur baurkan dengan berkaitannya kimia ataupun campuran yang lainnya. Benar sekali, tidak menggunakan bahan pengawet ataupun bahan pewarna lainnya. Karena ada biasanya kedelai, ada kita lihat di pasaran, ada juga yang berwarna putih. Ada yang itu warna ada putih dikasih ya? pewarna itu biasanya sudah mengandung bahan pengawet. Jadi sekaligus pewarna sekaligus pengawetnya. Jadi mungkin itulah yang dikaitkan dengan susu kedelai. Susu kan biasanya identiknya dengan warna putih ya. Putih. Tetapi bukan berwarna pink ya? Bukan ya. Pink apa ya itu tadi? Gitulah. Baik, ini sari bubuk kedelai sahabat sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Pengguna senam sehat ini sangat baik sekali sahabat untuk membantu program diet ataupun program senam sehatnya ya. Saya malah baru tahu ini. Iya, makanya. Ini Mas Dino ini program diet. Ini permanen ini ya. Saya permanen ya. Saya kira program jadi jangan tiru adegan ini hanya orang-orang tertentu sahabat ya. Ya baik sahabat, ini sari bubuk kedelai SGN. Ingat, sari bubuk kedelai yang diproduksi oleh SGN, singkatan dari sumber gizi nabati. Benar sekali, bisa didapatkan di apotik dan toko obat terdekat ataupun di radio-radio terdekat di kota sahabat. Juga bisa didapatkan di studio kita ya. Iya benar sekali. Alamatnya di mana ya Mas? Alamatnya tepatnya di Sidomulyo. Benar ya sahabat ya? Sidomulyo berdekatan, kalau teman-teman di wilayah Bagan Batu mungkin yang tahu bersebelahan dengan kantin AA atau kurang lebih 150 meter atau 100 meter ya dari Simpang Blok A kalau kita lintasnya dari Bagan Batu kota. Dari Bagan Batu sebelumnya ya? Sebelumnya ya, benar sekali. Baik. Sahabat, ini untuk informasi seputar kesehatan untuk menjaga imun tubuh sangat baik sekali sahabat. Apapun ceritanya memang menjaga itu jauh lebih baik daripada mengobati. Benar sekali. Nah baik sahabat, sebelum kita mulai program acara kita untuk hiburan seru-seruan nanti live dengan artis-artis kita. Iya, yang kami mungkin akan sudah penasaran ya. Kita sudah hadir malam hari ini. Oh ada iya narasumber. benar, saya hampir lupa jadinya. Iya. Kita di sini ada narasumber ya. Ya, narasumber kita dari Bagan Batu ya. Dari Bagan Batu, udah gak asing lah pastinya. Dan kebetulan ini ownernya Mas Dino. Dan ini ownernya ya. Owner ya. Bukan owner SGN, ini sudah lain lagi. Ini sudah lain ya. Ya, yang selama ini mungkin kita sudah sering melihatnya seliwer-seliweran atau melintas di beranda Facebook kita. Wah, dan pastinya juga
ini pasti pernah round-round lah di beranda sahabat-sahabat kan. Iya. Ketika nanti mungkin lihat, oh abang ini. Iya. Nah kira-kira seperti itu. Udah tahu ya Mas Dino ya? Saya sudah tahu. Sudah tahu ya? Ah, Oh, ya. coba Jadi kita kasih tahu nggak sahabat? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Kasih tahu lah, kasihan nanti ya. Iya. Kita sudah hadir narasumber kita malam hari ini ada owner kita. Owner dari Ojek Kuliner Bagan Batu. Silahkan untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pak Randi Satria. Terima kasih. Ya duduk aja Pak. Nah, Saya duduk. sendiri yang duduk nih. Iya nggak apa-apa. Saya sendiri. Kita pulang yuk Mas Dino yuk. Yuk, kita tinggal dulu ya. Oh, katanya sendiri. Kita simpan dulu nih ya. Baik, sebelumnya kita sapa-sapa dulu. Di sini ada Mas Randi Satria. Tentunya yang udah gak asing lagi lah. Mungkin sahabat beberapa orang mungkin ada yang mengenal dari teman kita ini tadi. Bang Randi Satria. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Seperti kondisi bobot tubuh kayaknya sehat Sebelumnya selalu ya. saya perkenalkan diri dulu ya. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini diundang langsung dari owner SGN untuk talkshow perdana. Ini apa yang mau kita bahas ya Mas? Begini Mas Randi. Saya sebenarnya emosi. Bisa gitu? Iya. Ini mata saya seperti ada yang mengganjal. Setiap kali saya buka Facebook di pagi hari, Ojek Kuliner ini selalu melintas di beranda saya. Sebenarnya ada apa ini? Nanti saya lihat tank siap sholat subuh ini sudah melintas untuk status-status dari Ojek Kuliner Bagan ini. Nanti di siang hari melintas lagi, melintas terus. Saya kira ini apa? Ini apa sebuah transportasi umum atau gimana? Kok melintas terus? Nanti kalau sering-sering lewat nanti bisa dapat setrika nanti Bang. Baik, bisa Bang Randi jelaskan apa sebenarnya Ojek Kuliner ini? Sebenarnya Ojek Kuliner Bagan ini singkatannya sebenarnya sih OJK. OJK. Tapi bukan Otoritas Jasa Keuangan ya. Oh ya, itu singkatan dari Ojek Kuliner ya? Kalau secara filosofinya, secara pribadi saya memberi singkatan tuh orang jadi kaya Mas. Iya. Orang jadi kaya maksudnya gimana ya? Dengan kita membuka wirausaha, bisa membantu orang-orang yang lagi sibuk. Iya. Terus bisa membantu, ya bahasa kerennya sekarang just tip lah Mas. Just tip. Membuka peluang kerja untuk diri sendiri lah. Jasa titip maksudnya ya? Titip. Oh ya, Mas Dino sini. Ini harus kita apa ini? Kita ramekan supaya karena saya juga bingung mengumpulkan pertanyaan. Saya juga pengen belajar ini kan dari Just tip. Mas Randi. Jadi just tip ini Pak Randi, kenapa bisa muncul ide just tip ini sendiri itu gimana ceritanya singkat Pak Randi ya? Kalau dulu saya mau mulai usaha Ojek Kuliner Bagan ini di tahun 2017. 2017? Iya. Berarti sudah memasuki tahap ke 5 tahun ya? Berjalan 5 tahun benar ya? Oh cerdas. Ya, kalau kali-kali tahulah saya lah. Cerdas ya. Tapi sekali. OJK ini, Ojek Kuliner Bagan ini hadir untuk mempermudah emak-emak yang lagi mager. Emak-emak yang lagi mager. Ini Mager itu perlu dalam digarisbawahi. artinya malas gerak lah. Oh malas gerak. Malas gerak ya. Misalnya nanti dah mau belanja ke pasar, mau gitu nitip ya. beli di apalah minimarket, kita hadir untuk memeringankan beban emak-emak lah. Langkahnya ya. Langkah Ini ya. mempermudah langkahnya ya. Toh, bisa nanti istri Mas Diamansyah butuh belanja Saya. di pasar, Oh bisa ya, pagi, ya. Benar. ya kan? Saya bisa membantu untuk just tip kan. Just tip ya, jasa titip ya. Oh. Iya, just tip itu jasa titip. Tapi benar juga di masa-masa sekarang ini apalagi di masa pandemi ini kita itu Iya, apalagi banyak apa ya aturan-aturan yang tertentu lah, yang beginilah ya kita hanya terkadang bisa mengikuti aturan aja. Iya, untuk mempermudah ini biasanya kalau mak-mak ini apalagi yang repot sedang mengurus anak ini itu malas belanja keluar terus suami lagi kerja. Ini saya rasa ini alternatif yang bagus sekali ya untuk menggunakan jasa titip belanja ini tadi.
Jadi Mas Randi untuk menggunakan jasa titip belanja ini tadi, kira-kira ada nggak hal-hal yang dikhawatirkan, yang perlu dihindari gitu? Kayak misalkan jasa titip, takutnya nanti begini Mas Randi. Itu, Bang saya titip gini-gini. Itu gimana ininya, mekanismenya? Apakah Mas Randi Sistem harus kerjanya ya? Nah, apakah harus mendahulukan dengan uang Mas ojek Randi kuliner dulu? dulu atau gimana? Biasanya ya kita dulu lah Mas. Pakai uang pribadi dulu. Oh, menggunakan Ini dana seperti pribadi ya? COD ya? Seperti Ya, COD COD. kayak macam kurir Iya. Polsop lah. Oh, berarti ini seperti COD juga luar biasa Iya, ya, sahabat ya. Saya bisa juga nanti COD. Bisa saya Mas. boleh. Kok perlu pun SGN nanti kita kerjasama COD. Mas. Oh Ya. iya benar sekali sahabatnya. Oh iya, yang mau pesan SGN nanti bisa COD sama ojek kuliner ya. Iya, bisa benar kali. sekali teman-teman ya. Baik, Mas Randi. Jadi kalau kita cerita-cerita di seputaran OJK ataupun Just Tip, ya kan? Iya. Nah, kira-kira kalau kita melihat daripada cuaca sehari-hari, apalagi belakangan hari ini kan cuaca kan terkadang ekstrim, terkadang ya musim hujan. Nah, ketika seorang ibu-ibu itu tadi ataupun ada yang dipesan gitu ya, kira-kira beli sayuran lah kan gitu atau ikan dibajak, sementara cuaca hujan, bagaimana? Biasanya saya sih Iya. sedia payung. belum hujan. Oh, luar Jas hujan lah. biasa, teman. Saya kira Jadi saya sedia sudah tahu payung itu sebelum- sedia payung itu, ya saya sudah paham lah. Jas hujan. Sedia payung sebelum hujan. Sebelum hujan, teman-teman ya. Jadi no comment lah. Jadi baik dalam kondisi panas ataupun hujan tetap jalan terus ya. Jalan. Ojek Selalu kuliner. pelayanan ya, memberikan pelayanan. Kedepannya pun ojek penerbangan sudah memiliki jasa angkutan. Transportasi ya. Transportasi untuk Oh, keluar iya. kota. Luar kota ya. Oh. Kebetulan besok pun kami ada orderan 2 ke daerah Cikampak lah. Oh iya. iya. Cikampak ya. Bagan Batu Cikampak ya. Jembatan Cikampak. Oh jadi sudah ada armada sendiri untuk mengangkut yang barang-barang yang memang tidak bisa di luar jangkauan. Oh, di luar iya. jangkauan seperti sepeda motor mungkin nggak bisa diangkut menjadi. Nah, jadi kita pakai ada apa ya? apanya sendiri. Sepeda Oh, motor ada, ya. oh. Sepeda motor kalau nggak bisa diangkut digendong. Digendong begitu ya. Sebenarnya nggak Iya, kotor iya, iya. sepeda motornya pas hujan. Jadi bukan hanya cakupan wilayah Bagan Batu aja ya, tapi bisa. Dulu pun kami sekitar 3 bulan yang lalu Iya. dapat orderan dari pegawai BPJS Tenaga Kerja yang pindah ke luar kota di Jambi. Wah, sampai Jambi ya, teman-teman ya, luar biasa ya. Berarti lewat dari Jambi lagi masih bisa ya ditempuh ya. Bisa. Asal ya, iya teman-teman, luar biasa. Asal cocok ya. Bagi-bagi dong. Iya, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak Randi? Oh enggak. Mas Dino ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Kok baik Pak gini Randi Mas dulu? Randi. Nah, kira-kira Open Just Tip ataupun OJK Kuliner biasa disebut, benar ya? Yang mungkin sudah gak asing lah ya. Nah, jadi kalau boleh tahu, nah startnya ini kalau kita ini mau memakai jasa OJK ataupun Just Tip itu start dari jam berapa sampai ke jam berapa? Oh iya, benar juga Batas-batasnya. supaya menjadi rutinitas dan sahabat pada tahu Iya, semua ya. benar. Jangan nanti di jam pokoknya jam 2 malam, tapi ya, betul. Ya, coba dijelasin. Biasanya sih kalau saya ada orderan just di pasar paling enggak 6:30 sudah standby lah. Sudah standby ya, sudah ready Tapi teman-teman ya. Kalau di hari Minggu ya. Kalau di hari Tapi Minggu, kalau di hari Senin sampai Sabtu paling enggak standby-nya jam 7:30 jam 7:30 sampai jam 10 malam lah. jam 10 malam teman-teman Tapi ya. terkadang kalau seandainya ada angkutan pindahan mungkin bisa lebih cepat lagi. Oh, lebih cepat lagi gitu ya. Iya. Kenapa? Karena angkanya lebih besar. Jadi kalau ada hal-hal yang urgent ataupun hal yang tidak memungkinkan bahwasanya nanti OJK ataupun Just Tip ini kira-kira besok bahwasanya mungkin ada hal yang harus didahulukan ataupun kepentingan tertentu, itu ada informasi atau tidak? Oh, dan nanti Supaya paling- orang-orang yang mengikuti Paling tidak nanti saya infokan di story WA Oh, gitu ataupun ya. story Facebook. Wah, luar Itu biasa yang teman-teman ya. Supaya tidak sudah punya kontak iya, ya. supaya tidak ada Iya, jadi yang terakhir ini Pak Randi, bagaimana dengan pelayanan dan kualitas dari ojek kuliner itu sendiri? Kalau untuk sekarang paling kendalanya saya cuma satu, Iya. belum ada anggota. Oh, begitu ya?
Jadi ini terus dirilis ini ya. Saya udah punya anggota satu. Iya, kalau anggota anak sudah. Oh, sudah. Saya juga. Kita juga bisa Iya. kok jadi anggotanya. Yang penting bisa. cocok. Iya. Nah, yang penting cocok. Tapi kedepannya nanti kita akan bermitra lah. Kalau untuk mitra, Relasi ya. Kalau untuk mitranya Ojek Penerbangan untuk beberapa job sudah ada sih seperti sumur bor, Oh ya, sumur bor ya. interior, Oh, begitu ya. Jadi ini mitra-mitra dari ojek kuliner itu ya. penerbangan sudah ada lah mas. Oh, jadi selain ojek kuliner juga ini ya, sebagai biro jasa atau apa gitu ya? Biro jasa untuk orang yang membutuhkan aja mas. Oh iya ya, jadi bermitra dari berbagai Rekan-rekan macam yang punya usaha ya. Usaha lah. Oh iya, seperti sumur bor, terus interior dan masih banyak lagi ya. Masih ada lagi. Oh iya, nanti gimana untuk mengetahui ini mitra-mitra dari ojek kuliner itu tadi? Apakah Mas Randi post terus di sosial media? Biasanya sih saya ngepost langsung di FB-nya Ojek Penerbangan Oh iya. ataupun di WA Ojek Penerbangan. Iya. Jadi sangat mudah sekali ya sahabat ya. Jadi sahabat nanti bisa melihat postingan-postingan dari ojek kuliner itu sendiri untuk informasi-informasi bidang apa saja, jasa apa saja yang disediakan di sana ya. Benar sekali. Sekalian mas. Baik Mas Randi, itu pertanyaan terakhir tadi. Ada yang mau disampaikan untuk Ya, terima kasih Mas Diamansa sudah mengundang Ojek Penerbangan di channel live streamingnya. ya? Mungkin kedepannya bisa kita bekerja sama untuk pengembangan SGN ya, sumber gizi nabati. Iya. Karena saya sangat tertarik sekali. Mungkin peluang kedepannya untuk Ojek Penerbangan ini bisa untuk tambahan lah, ataupun bisa menjadi reseller tunggal untuk wilayah mana ya Mas ya? Apakah Iya, untuk reseller kita di masing-masing yang sudah ada distributornya. Untuk wilayah Rohil, Labuhan Batu, dan Stabat saat ini. ya Mas ya? Nah, untuk saat Karena ini. tahu kan dengan bermitra dengan Ojek Penerbangan, sumber gizi nabati ini bisa lebih luas lagi jangkauannya kan? Ya, kita akan mengembangkan nantinya ini akan ke seluruh Indonesia, Pak Randi ya. Nah, jadi Amin. saya tadi tidak suruh iklan loh Mas Randi. Tapi Ya, tetapi kita beriklan ya. Gitu ya. iya. Baik, Oke. ada lagi? Berarti kalau sahabat mau memesan ataupun mau order jestipan Ojek Penerbangan bisa langsung add di FB Ojek Penerbangan ataupun kontak WA 0852 70 50 0199. Oh ya, itu ya sahabat ya. Nanti secara langsungnya bisa diulang-ulang kok untuk mendapatkan kontak informasinya ya. Seperti yang udah disebutkan tadi. Iya. Nah, jadi teman-teman khususnya yang di Bagan Batu ataupun di luar Bagan Batu yang sudah mengetahui ataupun yang sudah melihat live kita, khususnya buat teman-teman yang mungkin sedang ingin berpindahan atau yang sedang ingin mungkin memesan yang dibilang Mas Randi tadi lah ya, lagi mager katanya. Tentunya bisa langsung menghubungi di OJK Kuliner Bagan Batu ya. Bagan, baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Randi untuk waktu dan kesempatannya. Mas Randi, sekali lagi terima kasih Terima kasih. sudah hadir. Luar biasa ya sahabat ya. Ya baik, Mas Dino ya. Iya. Ngapain kita? Kita ya seperti inilah teman-teman ya. Setidaknya menghibur diri ya. Baik sahabat, setelah ini kami akan hadirkan dari rekan-rekan kita. Malam hari ini kita Ada kedatangan tamu ya. Yang udah gak asing. artis-artis kita di belakang panggung ya. Iya benar sekali. Hiburan saja ya malam Iya hari. kita hiburan aja ya teman-teman ya. Saya Ya. juga haus ini ya. Yang mau request Abang haus nggak bang? sedikit. Abang pesan lah, aku udah pesan bang. Mak, udah pesan semua Abang ya. kan baru gajian. Macam Iya. mana bang ini? Iya, udah pesan semua, Bah. Ya, jadi gimana bang? Ya udah. Jangan nggak mungkin kongsi lah. Selesai ini kita gas. Baik sahabat, nanti ke depan kita akan hadir kembali bersama Saya Dino dan ditemanin. saya Diamansyah di lain waktu dan di program acara tertentu yang kami hadirkan. Tentunya kami akan menyajikan program acara yang seru dan menarik, pastinya juga membangun ya Mas Diamansyah. Tentu. Iya Mas Diamansyah gitu ya. Iya ada plesetannya nih sahabat ya. Terkadang-kadang ya gitulah memang kebawa dengan
ciri khas kami sehari-hari ya. Apa adanya lah. Jadi kayak mana lagi kalau di rumah memang makan tempe goreng ya kita segan. makan tempe goreng. Ibarat orang bertamu, Iya, ibarat orang bertamu kalau mau pulang itu segan saya. harus bawa bontot. Maksudnya? Bukan. Saya udah Saya makan bingung. padahal. Sementara Iya. yang nonton masih duduk santai. Kita Berdiri-berdiri baik. bukan, kita mau Bukan ya? pamit pulang, nggak enak. Ya juga sih. Bingung. Mas Gimana Dino nih? duluan pulang? Ah, saya nggak mau, saya Nggak mau dengerin. Soalnya udah ada kedatangan tamu kan, saya penasaran sama suaranya. ini Saya kan. mau pulang duluan juga segan. Tapi kalau udah ada yang mendahului pulang, Oh saya gitu juga ya, mau- harus ada yang mengawalin gitu ya. Apalagi di masa-masa itu kan, Iya. kalau habis genduri, kabul kajati. katanya. Waduh gitu ya sahabat Pulang ya. duluan, ya. Benar Bawa bontot sekali. dulu. Nah. Baiklah sahabat, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Buat sahabat yang sudah live malam hari ini di Iya. siaran langsung kami di Facebook Diamansah live streaming, kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.